Oke, Mbak Nana. Baik, ini dimulai ya, sudah 19.16. Maafin juga Mbak Nana, ini jadi ada kesalahan teknis Nggak Zoom-nya. apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Mbak Nana. Mbak Nana ini adalah psikolog dari mana? Dari ya. Mbak Nana ini mau ngisi materi tentang sleep training yang kira akan relate untuk kehidupan mak-mak sekarang ya, Mak. Iya, iya. Lagi ini Aku sudah mengikuti usianya udah ya, 2 tahun ya, bulan ini ya. 2 tahun, Mak. Mm-mm. Baik, boleh di aja langsung, Pak, untuk Oke, materinya. oke. Ini eh masih ada yang kalau ada yang gabung eh, ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu semuanya. Saya Istiana Sofia. Saya psikolog klinis anak dan remaja. Saya juga punya seorang anak laki-laki usianya 2 tahun setengah, kelahiran 2021 juga bulan Maret gitu ya. Jadi apa yang ibu semua di sini melalui gitu ya, kurang lebih juga melaluinya gitu ya. Mulai dari newborn gitu ya, menyusui, terus MPASI, lalu kemarin alhamdulillahnya sekarang tahun bulan kemarin jadi sapi. Dan saya juga sejujurnya ini masih juga menerapkan street training yang saya semua tes yang udah saya lalui kemarin, selain menyusui ya waktu awal-awal newborn, ini juga merupakan eh, hal yang tidak mudah gitu ya, dan saya coba gitu, dan berbarengan juga nih saya juga mau toilet training anak saya gitu, jadi memang harus satu persatu gitu ya kita lalui bersama-sama gitu. Oke, langsung aja. Malam ini kita mau belajar bersama-sama ya, ibu-ibu semuanya di sini tentang sleep training. Bagaimana sleep training ini dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan kesehatan mental ibu gitu ya. Ini yang saya garis bawahi adalah kesehatan mental ibu, karena seringkali kita itu lebih fokus pada anak-anak gitu ya. Padahal diri kita sebagai ibu itu di dihargai juga, maksudnya perlu diperhatikan juga gitu ya. Jangan anak-anak terus yang diperhatikan, tapi ibu sendiri, kita sendiri malah lupa gitu bagaimana kita menjaga gitu ya kesehatan mental kita sebagai seorang ibu gitu. Tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri lagi. Saya psikolog klinis anak dan remaja. Saya bekerja di Fasilitas Kesehatan Bakti Asi di Bandung. Di sini ada orang Bandung, Kak. Boleh kalau ada orang Bandung mau kita ketemuan gitu ya, mau konsul langsung boleh offline. Saya ada di Fasilitas Kesehatan Bakti Asi, tepatnya di Padasuka di Bandung. Saya eh, fokus atau memiliki minat pada dunia parenting, kesiapan sekolah untuk anak-anak yang memasuki sekolah dasar ya. Terus ada aspek kecerdasan, masalah belajar, konsentrasi gitu, dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi apa aja sih yang mau kita bahas eh, di malam ini gitu ya? Kita akan membahas apa itu sleep training, eh, lalu apa sleep training dilakukan, siapa yang terlibat dalam sleep training, mengapa sleep training itu perlu, dan bagaimana cara sleep training itu dilakukan. Nah, nanti di dalam penjelasan ini saya juga akan menyematkan sleep training menjaga kesehatan mental ibu jadi lebih baik. Apa iya gitu ya? Dan sleep training ini membantu tumbuh kembang anak dengan lebih lebih optimal. Gimana ya caranya? Gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, biar saya juga pengen tahu ibu-ibu eh, BC Oktober 2021 ini, menurut ibu-ibu semua ini, apa sleep training penting diterapkan kepada anak? Boleh di kolom komen. Apakah sleep training penting menurut ibu-ibu di sini? Penting diterapkan ke anak? Oke, penting. Oke. Nah, apa sih alasan
alasannya kenapa menurut ibu-ibu semua di sini sleep training itu apa alasannya? Dan apa sih sebenarnya orang tua inginkan gitu ya dengan menerapkan sleep training pada anak? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, saya juga pengen tahu nih di sini, ibu-ibu yang di sini, adakah yang sudah menerapkan sleep training pada anak? Lalu bagaimana sejauh ini penerapannya? Apakah sudah berhasil atau ada kendala yang dialami? Belum berhasil, biar tidaknya tidak banyak gangguan dari yang lain. Oke. Belum bang, nggak tahu caranya. Oke. Kita sama-sama belajar ya. Dan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa saya juga masih mencoba untuk menerapkan sleep training pada anak saya usianya 2 tahun setengah. Oke, kita mulai ya. Jadi apa sih itu sleep training gitu ya? Sleep training adalah sebuah metode yang diberikan kepada seseorang, itu anak ya, untuk dapat tertidur tanpa bantuan orang tua. Dan jika terbangun, mereka akan belajar menenangkan diri secara mandiri dan dapat tidur kembali. Nah, pada sleep training ini, anak diajarkan ritme sirkadian. Apa itu? Jadi ini tuh adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur sampai bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam gitu ya. Dan anak menjadi tahu kapan sih waktunya siang, kapan waktunya malam. Ini juga biasanya sudah diajarkan sebetulnya di newborn ya. Ini tuh basic-basicnya sebenarnya udah di newborn. Jadi kenapa sleep training ini penting gitu ya? Karena diklaim dapat membantu anak menjaga mood selama tidur, mengoptimalkan pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan. Karena pada dasarnya tidur itu penting. Kebayang nggak sih kalau kita 24 jam berkegiatan tanpa tidur? Rungsing nggak tuh? Aduh, kalau rungsing apa ya? Uring-uringan nggak tuh kan? Makanya kenapa pada anak ini ada namanya sleep training gitu. Kita juga dulu mungkin kita tidak apa ya, melewati fase ini secara teori gitu gitu ya. Sleep training ini sebetulnya tidak memiliki efek jangka panjang, baik itu positif maupun negatif. Namun, metode ini dapat diberikan dalam rangka mengurangi masalah tidur anak dan mengatasi depresi yang dialami oleh ibu, gitu ya. Ada sebuah fakta gitu ya bahwa sleep training sebetulnya tidak memiliki efek jangka panjang begitu positif atau negatif, tapi ketika sleep training diberikan, ketika anak ada yang mengalami masalah tidur, ini juga akan mampu mengatasi gitu ya masalah tidur anak dan mengatasi depresi yang dialami oleh ibu. Fakta yang kedua, sleep training dapat memperbaiki masalah tidur anak dan memiliki manfaat lebih banyak dibandingkan pada anak yang tanpa menjalankan metode sleep training gitu ya. Namun tidak ada efek samping laporan setelah 5 tahun. Jadi memang sleep training ini baiknya diberikan saat usia sedini mungkin gitu ya, sampai anak usia 5 tahun gitu ya. Dan kesananya itu sudah rutinitasnya sudah terbentuk gitu ya. Jadi training ini tuh, sleep training ini tuh bagusnya diberikan pada usia dari mulai nanti ya, ada dijelaskan usia 3 bulan sampai paling telat itu sebetulnya 1 tahun atau 2 tahun gitu. Penelitian di Australia menunjukkan penerapan metode sleep training akan meningkatkan kesehatan mental ibu dan memberikan manfaat kesehatan pada anak, gitu ya. Memang sudah ada penelitian yang terkait ini ya, kesehatan mental dan juga kesehatan pada anak. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku pada anak-anak yang menerapkan sleep training dan tidak pada usia 6 sampai 7 tahun. Ternyata tidak ada perbedaan perilaku. Tapi eh, ketika misalnya kita tidak menerapkan sleep training, pasti akan ada hal-hal yang memang menghambat kita gitu ya di usia anak, taruhlah misalnya usia dari newborn ya sampai usia 5 tahun ketika kita tidak menerapkan sleep training gitu ya. Anak mungkin masih sering kebangun dan sebagainya. Lalu fakta yang lainnya, tidak ada perbedaan antara keterikatan orang tua dan anak yang menerapkan sleep training dengan anak yang tidak menerapkan sleep training. Jadi tidak ada perbedaan menurut penelitian bahwa sleep training ini misalnya ibu yang tidak menerapkan sleep training itu bondingnya jadinya tidak lekat gitu ya, atau tidak dekat gitu ya dengan anak, itu tidak ada gitu ya, karena ya balik lagi gitu ya,
Bukan hanya sleep training aja gitu ya, yang perlu kita latihkan kepada anak, masih banyak hal lain. Dan pertanyaan, apakah sleep training pada bayi akan menyebabkan kerusakan otak atau menimbulkan efek samping negatif atau permanen dalam jangka panjang gitu ya? Karena sleep training ini erat kaitannya dengan anak dibiarkan menangis gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak, karena kerusakan otak itu berasal dari anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang memang sudah ada gangguan di usianya sebelumnya gitu ya. Jadi bukan dari anak-anak menjalani sleep training gitu ya. Dan yang kalah pentingnya, AP telah menyatakan bahwa orang tua dan tenaga kesehatan merekomendasikan penggunaan metode intervensi sleep training untuk mengurangi masalah tidur bayi dan depresi ibu. Jadi, eh, meskipun ternyata memang sleep training ini baik ya, tapi bagi ibu-ibu yang memang memilih untuk tidak melakukan sleep training, itu sebenarnya balik lagi ke eh, kemampuan atau kebutuhan ibunya sendiri ya, gitu. Apakah perlu atau tidak gitu ya. Nah, yang sering kali dilupakan, sleep training itu erat kaitannya dengan malam hari gitu. Anak harus tidur sendiri, anak harus bisa tidur pisah kamar gitu ya. Tapi ternyata keberhasilan dari sleep training ini tidak jauh atau tidak luput dari adanya nap time atau tidur di siang hari gitu ya. Meskipun ini seringkali dianggap hal biasa, namun pada prinsipnya merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena tidur merupakan kebutuhan utama yang baik untuk kesehatan fisik dan mental, apalagi di usia anak-anak. Nah, nap time memberikan waktu istirahat yang dibutuhkan tubuh karena dapat membantu mencegah anak-anak menjadi terlalu lelah dan nantinya akan mempengaruhi kualitas tidur di malam hari. Nanti juga kita akan bahas ya tentang nap time ini. Karena nap time ini juga pada akhirnya berpengaruh bagaimana anak bisa tidur nyenyak gitu ya di malam hari. Nah, setelah anak beralih ke 1 kali tidur siang nih, saya sudah merasakan nih perubahan waktu itu anak saya itu mulai usia 1 tahun setengah itu yang biasa tidur 2 kali, ini udah mulai 1 kali. Nah, ini kebayang maksudnya aktivitasnya dari pagi sampai malam itu kan pasti banyak banget gitu ya, sedangkan tidur siangnya hanya 1 kali. Tidur siang tersebut dimulai pada waktu yang sama hampir setiap hari, biasanya berlangsung antara 1 sampai 3 jam, dan meskipun durasinya mungkin lebih pendek, namun bisa diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan disesuaikan dengan kondisi anak gitu ya. Biasanya semakin besar usia anak itu, kebutuhan nap time-nya semakin sedikit, ada yang cuma setengah jam gitu ya, apa namanya, power nap gitu ya istilahnya, ada yang 2 jam, 3 jam gitu ya. Dan lihat dan amati kondisi mood anak saat bangun tidur di siang hari sebagai indikasi apakah sudah cukup atau belum nap time-nya gitu ya. Dan saat anak mendekati usia 3 tahun, tidur siang ini akan mulai berkurang dari 2 kali ya, sekali bahkan tidak tidur siang sama sekali gitu. Nah, ibu-ibu di sini gimana anak-anaknya masih masih apa ada waktu untuk tidur siang, mau gitu ya diajarkan dari hari ke hari untuk berhenti tidur siang, waktu tidur di malam harus dinaikkan lebih awal tadi ya untuk mengimbangi waktu tidur siang yang hilang. Karena tubuh mereka perlu menyesuaikan kembali setelah melalui aktivitas yang panjang. Karena nap time ini bukan baik untuk anak ya, tapi baik juga untuk ibunya gitu ya, yang mungkin atau caregiver utamanya gitu, atau pengasuh atau nenek gitu ya. Ketika anak tidur, jadi seenggaknya kita bisa bernafas gitu ya, atau misalnya kita bisa ikutan juga gitu ya, power nap sebentar 5 sampai 10 menit baru melakukan aktivitas lain gitu ya. Jadi memang nap time ini adalah bagus sebetulnya untuk perkembangan anak dan kesehatan mental ibu ya, balik lagi. Nah, lalu tadi ya, ketika anak mulai tidur, apa yang perlu dilakukan? Menjalankan metode sleep training pada malam hari tentukan juga dengan dari bagaimana anak menjalankan aktivitas sehari-hari, bagaimana mood anak, dan durasi waktu tidur siang. Nah, kalau misalnya nih tadi, aduh, nggak bisa nih anakku disuruh tidur siang, mainnya main sepanjang hari, main pada sampai ibunya juga akhirnya kelelahan ya, atau yang asuhnya kelelahan gitu ya. Kasih waktu tenang, membaca buku, bermain, atau sering dikenal dengan aktivitas hijau gitu. Aktivitas-aktivitas yang memang tidak memerlukan tenaga yang besar gitu ya. Ketika di waktu-waktu misalnya punya kebiasaan bangun di jam 7 pagi, artinya jam 12 atau jam 1 kita setelah makan siang, waktunya tidur udah mulai nih, pokoknya 1 jam atau maksimal 2 jam sebelum waktunya tidur itu sudah melakukan aktivitas-aktivitas hijau ini, gitu, aktivitas yang tenang gitu ya. Terus berikan kegiatan yang melakukan beberapa jam sebelum jadwal tidur, artinya maksudnya ini untuk tidur siang ya. Jadi kasih kegiatan dulu sebelumnya gitu ya, dari bangun tidur sampai taruh sampai jam 11 misalnya.
kasih aktivitas yang melelahkan, entah itu motoriknya atau sensori atau terserah gitu ya. Yang penting nanti udah mendekati 1 sampai 2 jam sebelum tidur itu sudah mulai tenang gitu ya. Lalu mencoba lebih mengawal tidur siang dari biasanya dan hindari aktivitas merah saat menjelang tidur seperti lompat, berlari, atau tertawa, terbahak-bahak gitu ya. Nah, ini nih yang tadi saya bahas juga. Ada stage-nya nih atau ada levelnya nih untuk bagaimana proses tidur gitu ya anak gitu. Waktu newborn sampai 2 bulan, ini kebutuhan tidurnya 12 sampai 18 jam. Memang jadi banyaknya tidur ya. Waktu newborn apalagi ya, kadang malam jadi siang, siang jadi malam, makanya kena beberapa orang tua baru gitu ya, atau orang tua yang masih punya newborn, kadang jadinya begadang gitu ya. Jadinya berlanjut ketika begadang, kurang tidur, kurang banyak support gitu ya. Berita-berita kemarin ada yang sampai bunuh anaknya, sampai dia juga bunuh diri gitu ya. Karena memang ketika kita kurang tidur tuh kondisi fisik dan psikis kita tuh jadinya bermasalah gitu ya, dan jadinya ada terganggu gitu. Dan di usia 3 sampai 1 tahun nih udah mulai kebutuhan tidurnya ini dari 14 jam sampai 15 jam itu digabung ya antara tidur siang dan tidur malam. Lalu 1 sampai 3 tahun ini kebutuhan tidurnya 12 sampai 14 jam. Kalau misalnya diilustrasikan gitu ya, dari jam 7 bangun pagi gitu ya, jam 1 baru tidur, bangun lagi jam 3 itu udah punya tabungan 2 jam gitu ya. Nanti tidur malamnya jam 9 sampai jam 7 pagi bangun lagi, itu berarti sudah berapa? 16 jam, nah cukup gitu ya. 12 sampai 14 sudah lebih dari cukup gitu ya untuk usia 1 sampai 3 tahun memiliki kebutuhan tidur gitu. Dan seterusnya. Dan kita di posisi ini nih, 7 sampai 9 jam gitu ya. Makanya kalau kurang dari ini, misalnya cuma tidur 3 jam, 4 jam, pasti kualitas tidur kita berarti itu bermasalah, atau misalnya jadinya aktivitas kita juga nanti akan terganggu gitu ya. Oke, tidak ada jawaban pasti mengenai berapa lama waktu tidur siang hari untuk anak-anak, itu semua tergantung usia anak, dan total tidur selama 24 jam. Seorang balita mungkin tidur 13 jam di malam hari hanya dengan beberapa kali tidur siang, sementara balita lainnya tidur 9 jam di malam hari, namun tidur siang terus-menerus selama 2 jam setiap sore gitu ya, tergantung dari kebutuhan anak. Nah, dalam proses tidur ini juga mungkin ada yang sudah pernah tahu gitu ya tentang deep sleep, light sleep, atau istilahnya REM dan non REM gitu ya. Jadi pada 10 sampai 15 10 sampai 10, 0 sampai 10 menit pertama itu kan anak mulai tertidur gitu ya. Lalu 10 sampai 20 menit kemudian itu mulai tidurnya itu uh, tidur yang hampir nyenyak gitu ya, 10 sampai 20 menit. Ini adalah proses dari light sleep ke deep sleep. Lalu di 20 sampai 30 menit ini sudah mulai tidurnya nyenyak. Lalu 30 sampai 40 ini udah benar-benar memasuki proses deep sleep tadi ya. Nah, di 40 sampai 50 menit ini mulai light sleep lagi. Dan mungkin anak-anak di beberapa usia ya tadi mungkin sering kali terbangun dan sebagainya. Nah, di light sleep ini saat kita bermimpi dan meninjau kejadian hari itu. Jadi, di light sleep ini seringkali kita tuh masih tidur ayam lah istilahnya ya. Maksudnya belum nyenyak banget gitu. Jadi, kadang kalau kedengaran suara, kalau kaget itu pasti akan terbangun gitu ya. Pada bayi 80% waktu tidurnya, namun pada masa remaja ini hanya sekitar 20% ya. Deep sleep ini kalau terkait deep sleep ini saat kemudian perkembangan terjadi. Nah, kenapa? Karena taruhlah anak kita baru tidur jam 9 ya. Artinya dari jam 40 menit dari situ, di jam 10, jam 11 itu udah mulai tuh hormon-hormon perkembangannya itu pertumbuhan terjadi. Makanya di jam segitu dipastikan anak sudah mulai tidur nyenyak ya. Lalu setiap malam kita semua mulai siklus tidur dari light sleep hingga deep sleep, lalu kembali ke light sleep, dan bayi mengalami kedua jenis ini, tapi siklusnya lebih pendek gitu ya. Balita biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk setiap pola tidurnya gitu. Oke, next. Nah, kapan sleep training ini bisa dilakukan? Nah, usia 6 bulan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memulai sleep training, meskipun dapat dilakukan sebelumnya, yakni usia 3 sampai 4 bulan atau paling telat usia 9 bulan nih, gitu ya. Namun, pada dasarnya kembali pada kondisi anak dan orang tua, berkaitan dengan kesiapan, konsisten, dan keteraturan kebiasaan yang dilakukan.
Jika anak sudah dapat tertidur sendiri malam hari, meskipun terbangun beberapa kali di malam hari, kemungkinan besar itu sudah menunjukkan kesiapannya, gitu ya. Oke. Nah, siapa saja sih yang perlu terlibat gitu ya agar sleep training ini berhasil gitu ya? Keterlibatan dalam menerapkan sleep training pada anak sepenuhnya tergantung pada orang tua atau caregiver utama. Nah, caregiver utama harus mengetahui kondisi anak dan langkah apa saja yang perlu dipersiapkan. Kita harus berkomitmen ya pada jadwal sleep training dan harus dilakukan secara konsisten. Lalu perlunya memiliki visi dan misi yang sama dalam menerapkan sleep training pada anak. Lakukan kesepakatan bersama pada orang-orang yang terlibat dalam penerapan sleep training pada anak. Jadi, siapa yang terlibat, kapan dia harus dilakukan, itu yang tahu adalah ibu atau ayah gitu ya, dan anaknya sendiri. Gitu. Lalu training memberikan banyak manfaat jika dilakukan baik oleh anak maupun orang tua. Jangka pendeknya nih, sleep training ini akan membantu anak dalam tidur yang lebih cepat, jarang terbangun di malam hari, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik gitu ya. Sedangkan jangka panjangnya ini akan membantu anak secara fisik dan mental, meningkatkan suasana hati baik anak maupun orang tua gitu ya, meningkatkan kualitas tidur anak, meningkatkan bonding antara anak dan orang tua, lalu memiliki keterampilan belajar yang lebih baik itu di sekolah ya, dengan tidur yang cukup, aktivitasnya juga akan berjalan lancar, anak-anak juga akan lebih terampil gitu ya dalam mengikuti aktivitas belajar di sekolah. Lalu meningkatkan juga kemampuan regulasi emosi dan mengurangi atau menghindari kemungkinan obesitas gitu ya. Biasanya anak-anak yang sulit untuk tidur itu dialihin jadinya ke makan gitu. Jadinya kan semakin banyak energi semakin susah tidur kan pada akhirnya. Nah, ini juga dengan adanya sleep training atau memiliki rutinitas tidur yang baik, ini akan dapat menghindari kemungkinan adanya obesitas gitu ya. Nah, ini ada sedikit video gitu ya. Some parents think having a baby to be like this, but the reality can often feel more like this. You may feel like you're doing something wrong, or that everyone else's babies are sleeping more than yours. And other people might give you advice on helping your baby sleep for longer. But actually, it's normal and healthy for babies to wake and feed during the night until they are close to 1 year old. Newborn babies have very small stomachs and need to feed often, so they'll wake around every 2 hours. However, every baby is different when it comes to sleep. Encouraging a baby to sleep more deeply or for longer before they're ready can put them at increased risk of sudden infant death syndrome, also known as SIDS. When you're tired, everything feels harder, and it can be tempting to do whatever it takes to get some sleep. But to reduce the risk of SIDS, it's really important that you follow the ABCs of safer sleep. Always sleep your baby on their back in a clear cot or sleep space. This will help to keep your baby safe so you can rest easy too. If you are struggling with sleep deprivation, don't be afraid to ask for help from family or friends, even neighbours. You aren't meant to be doing this alone. Hang in there. You're doing great. Oke. Bentar. Nah, sorry. Nah, dari video ini kan kita bisa lihat ya, kadang kita merasa kalau realitanya tuh tidak seindah yang diharapkan gitu ya. Kita kurang tidur, jadinya anak juga nggak terawat dengan baik gitu ya. Nah, lalu ini tuh sebenarnya normal gitu ya, kita melalui tahapan-tahapan ini gitu, karena ketika newborn gitu ya, ini video ini mengilustrasikan newborn, apalagi anak ini akan bangun selama 2 jam sekali gitu ya, karena perutnya kecil gitu ya, jadi harus diberikan susu terus ya, menyusui terus gitu ya. Tapi di usia newborn bahkan kita perlu harus memulai untuk tidur terpisah gitu ya, karena tadi untuk menghindari SIDS. Dan ketika misalnya kita capek, kita lelah, kita tahu gitu ya harus melakukan apa gitu. Nah, kenapa? Makanya ada istilah ABC Safer Sleep gitu ya. Nah, selalu
tempatkan itu di belakang kita gitu ya, sehingga tidak tertindih atau misalnya tidak tertindih atau terjatuh gitu ya ketika tidur di sebelah kita gitu ya. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan kepada orang lain, bahkan tetangga gitu ya, supaya kita bisa merecharge gitu ya energi kita dan kita tidak terlalu kelelahan dalam mengasuh apalagi newborn ini. Videonya mati ya, sebentar. Iya, Mbak, mati video. Oke, sebentar. Oke, kita next aja. Dan di video tadi, hang in there, you are doing great. Jadi apapun yang sudah ibu-ibu lakukan di sini pasti itu udah melakukan yang terbaik gitu ya. Sorry. Nah, bagaimana cara sleep training ini diterapkan gitu ya? Kalau tadi banyak yang ada di kolom chat belum siap, belum tahu caranya, belum berhasil gitu. Jadi gimana yang bisa dilakukan gitu ya? Rutinitas sebelum tidur merupakan elemen kunci dalam setiap metode sleep training yang digunakan. Dengan diterapkan rutinitas sebelum tidur akan menciptakan konsistensi pada anak dan meyakinkan mereka sehingga membantu mereka merasa aman gitu ya saat tidur. Jadi kita harus punya nih rutinitas sebelum tidur itu apa gitu ya sebagai salah satu langkah agar sleep training ini berhasil. Dengan mengikuti rangkaian aktivitas yang sama setiap malam, rutinitas sebelum tidur membantu otak anak mengenali bahwa inilah waktunya untuk tidur, terutama jika aktivitas tersebut menenangkan, hening, gitu ya. Kenapa? Makanya perlunya ada peran orang tua, caregiver utama, gitu ya, sebagai caregiver utama, dan juga lingkungan, gitu ya, tempat anak-anak nantinya akan beristirahat atau tidur malam. Nah, rutinitas sebelum tidur ini dikenal dengan sleep hygiene, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini, ibu-ibu di sini, mungkin pernah dengar gitu ya seperti misalnya diseka atau bukan mandi ya, tapi diseka dulu gitu ya anaknya sebelum tidur, keringat-keringatnya gitu ya dilap-lap dulu, gosok gigi, atau misalnya masih pakai diapers diganti diapersnya gitu ya, atau diganti celananya gitu ya, celana dalamnya gitu ya, pokoknya dibuat ganti bajunya juga gitu ya, itu membuat jadi tidur tuh seperti aktivitas baru kayak anak-anak baru mandi pagi gitu ya, kayak memulai aktivitas gitu ya saat itu. Lalu udah sampai kasur nih, membacakan cerita pengantar tidur bersama, menyanyikan lagu yang tenang, lullaby gitu ya, atau mau selamat malam pada mainan favoritnya, dadah, aku mau tidur dulu ya, sampai ketemu besok. Jadi usahakan kegiatan tidur itu kegiatan yang menyenangkan gitu ya, dan banyak hal lainnya. Nah, lalu tadi caranya dilakukan nih, sudah dilakukan nih sleep hygiene tadi gitu ya. Lalu metode apa nih yang bisa sekiranya ibu terapkan pada anak gitu ya. Ini ada beberapa metode. Yang pertama, try it out. Atau ibu sudah mungkin udah sering dengar gitu ya metode CIO ini. Jadi metode ini caranya itu dengan membiarkan anak menangis hingga tertidur tanpa bantuan. Nah, CIO ini atau try it out ini terdapat pro kontra. Kenapa? Karena ketika anak dibiarkan menangis, nantinya anak itu akan merasa figurnya itu sebagai figur ibu gitu ya, atau ibu yang meninggalkan anaknya gitu ya, sebagai figur yang nggak aman gitu jadinya. Kok aku ditinggalin ya gitu, padahal aku tuh sedang membutuhkan bantuan untuk ditemani gitu ya, karena biasanya aku ditemani dan sebagainya gitu ya. Dan metode ini jadinya lebih sulit jika anak sudah mampu mengungkapkan kebutuhan secara verbal dan mampu turun dari tempat tidurnya sendiri gitu ya. Misalnya tadi ya saya baru memulai di usia 2 tahun gitu ya, kemampuan verbalnya pasti kan sudah banyak gitu ya, sudah jelas gitu ya apa yang dia inginkan, dan udah bisa turun tempat tidur sendiri. Misalnya ketika kita uh, kita kita langsung tempatkan di kamarnya tanpa kita sounding dulu, tanpa kita ajarkan dulu, tiba-tiba langsung ditempatin gitu ya, pasti anak menangis, kok mama ninggalin aku sih, aku kan mau tidur sama mama, atau langsung, dan hal-hal yang lainnya gitu ya. Dan metode ini kenapa sulit ya itu tadi ya, karena ketika membiarkan anak menangis itu kitanya juga tega nggak ya gitu ya, atau kadang jadinya nggak apa deh hari ini tega, kok besok kedengarnya nggak tega ya gitu, kasihan gitu. Dan ya, metode ini makanya menjadi metode yang pro kontra gitu ya di beberapa kalangan dokter dan ahlinya.
Metode yang kedua, metode Ferber. Metode ini diberikan dengan adanya waktu interval tertentu. Jadi orang tua menemani anak di waktu tertentu, meskipun awalnya anak akan menangis. Nah, metode ini cenderung memiliki keberhasilan lebih besar dibandingkan metode Cradle tadi, gitu ya. Anak akan merasa lebih aman karena anak tahu bahwa orang tuanya akan kembali. Jadi metode ini tuh lebih ke kayak 5 menit pertama nggak apa-apa dia menangis. Nanti kita masuk lagi kayak, oh iya, nggak apa-apa kamu tidur sendiri dulu ya. Mama ada kok di kamar sebelah misalnya. Atau mama kok ada kok di sini di kasur yang besar gitu. Kamu kan kasurnya kecil, misalnya kalau misalnya masih dalam satu ruangan gitu, satu kamar. Nah, kita tinggalkan, terus kita dadah-dadah gitu ya, masih nangis, kita tunggu sampai 10 menit. Jadi ada interval waktu gitu. Untuk kalau mau pakai metode verbal. Nah, kalau metode check out, metode ini dilakukan dengan cara orang tua menemani anak sampai tertidur, lalu meninggalkan kamar jika kamarnya terpisah. Metode ini banyak dilakukan karena kemungkinan kecil anak akan menangis sebelum tidur, tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam keberhasilannya. Jadi, kalau metode ini tuh, jadi anak ditemenin dulu sampai dia terlelap, tertidur, baru kita tinggalkan. Tapi tentu ya dengan sounding. Nanti kalau kamu udah tidur, mama pindah ke kamar sebelah ya, gitu. Kalau mau ada apa-apa, kamu tinggal ke kamar mama aja, atau seperti apa, gitu. Kalau gentle sleep training ini, metode ini berfokus membantu anak belajar tidur sendiri tanpa menangis. Jadi gabungan antara metode Ferber dan cheer out, namun tetap harus konsisten dilakukan. Jika anak terbangun, orang tua menenangkan dengan mendiamkan dan menepuk saja, gitu ya. Jadi tidak ada conversation ya, tidak ada percakapan gitu. Tetap harus tenang, tetap harus yakin bahwa anak ini akan tertidur gitu. Karena mimpi buruk atau misalnya karena pampersnya penuh gitu atau karena kebelet pipis gitu ya yang udah berhasil toilet training gitu. Jadi metode mana yang dipilih disesuaikan dengan kondisi orang tua, anak dan juga lingkungan. Kalau misalnya di lingkungan ini saya masih tinggal sama mertua gitu ya atau misalnya dengan orang tua gitu ya, metode cradle ini saya bayangkan itu akan lebih sulit gitu ya. Kebayangkan maksudnya sama neneknya gitu, itu nangis itu kasihan udah gendong aja dulu atau misalnya atau udah tidur aja bareng dulu. Nah, ini metodenya akan lebih susah gitu karena lingkungan juga jadinya tidak mendukung. Dan juga dari keempat metode ini harus konsisten gitu ya dilakukan mau yang mana gitu dan harus disepakati oleh ayah dan ibu. Nah, jadi gimana sih sleep training ini berdampak gitu ya pada kesehatan mental orang tua, terutama ibu. Kenapa? Karena adanya perubahan rutinitas gitu ya. Perubahan kebiasaan membuat orang tua keluar dari zona nyaman. Karena diawali dengan satu hal yang baru akan terasa sulit jika tidak dilakukan secara konsisten dan adanya dukungan dari sekitar. Ingat nggak sih gimana saat waktu awal mungkin yang anak-anak pertama gitu ya, kayak saya gitu waktu anak pertama, udah nyiapin segala macam gitu ya, persiapan dan sebagainya. Ketika menyusui posisinya segala terus anaknya nggak mau nyusu, anaknya malah gigit puting bukannya disusu bukan yang nyedot gitu ya, kan itu sebuah kebiasaan yang baru gitu ya buat kita dan kita harus keluar dari zona nyaman itu. Nggak mungkin kita jadinya memindahkan gitu, jangan nyusu sama mama sakit nih digigit kamu terus, kan nggak mungkin gitu. Jadi memang perubahan-perubahan itu yang berdampak pada kesehatan mental kita gitu. Naik level lagi, mau masuk ke MPASI. Masuk MPASI yang nggak pernah masak pasti aduh harus masak nih gitu ya, keluar dari zona nyaman. Oke, jadi kita harus memulai untuk masak gitu karena siapa lagi yang kalau bukan ibunya sendiri gitu ya yang masak gitu. Mulai lagi cari-cari resep dan sebagainya. Next, setelah 1 tahun mulai ada challenging lain. Nah, salah satunya adalah sleep training ini nanti mulai lagi juga nanti usia 1 tahun setengah mungkin sudah mulai lagi masa-masa pengenalan toilet training dan sebagainya gitu. Jadi memang ada rutinitas yang berubah yang akan berdampak pada kesehatan mental ketika misalnya kita tidak mempersiapkannya dengan baik, kita tidak memaknainya dengan baik gitu ya, nanti akan berpengaruh gitu. Lalu information overload. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang diterima membuat orang tua menjadi kebingungan dan burnout gitu ya. Adanya membanding-bandingkan gitu dengan anak satu dan anak lainnya gitu. Jadi kita juga perlu memfilter gitu ya informasi mana yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Lalu ada juga all the crying gitu ya, anak belajar, orang tua pun belajar gitu ya. Materi yang terapkan tidak selalu berjalan lancar, ada ups and down-nya nih tapi selama proses dilakukan. Keinginan untuk menyerah pasti ada gitu ya, namun harus kuat dengan tujuan awal yang dilakukan gitu. Karena tangisan gitu ya, kita kelelahan, karena berasa kita sendiri yang mengalami gitu, padahal ya we are in this together gitu ya sebetulnya gitu ya. Mungkin kenapa akhirnya
yang saya hayati juga, kenapa akhirnya ada komunitas-komunitas seperti ini gitu ya, ada bird club ini gitu ya, terus ada terus saya gabung juga di IKC gitu ya, dan komunitas-komunitas ini yang apalagi yang memiliki usia anak yang sama gitu, jadi fase-fasenya dilaluinya bersama gitu ya. Not setting up for success gitu, perlunya melihat hal-hal pendukung lain untuk membantu anak dan orang tua berhasil menerapkan metode sleep training ini gitu ya. Jadi kita harus yakin gitu ya kalau kita bakal sukses. Pokoknya memulai empati, meskipun aku nggak bisa masak misalnya, pokoknya aku harus bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Pokoknya anakku harus bisa makan gitu dengan menerapkan feeding rules dan sebagainya. Toilet training menurut aku tuh ini susah banget, tapi aku yakin aku bisa gitu, karena mau gimana pun anakku nggak mungkin selamanya pakai diapers gitu ya. Sleep training pun sama gitu, mau nggak mau aku harus bisa melakukan sleep training karena itu demi pertumbuhan dan perkembangan anakku, demi kualitas tidur aku dan anakku yang lebih baik gitu. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita akan sukses gitu menjalani itu. Lalu bagaimana sih sleep training ini bekerja gitu ya di lingkungan keluarga kita gitu ya. Have compassion yourself gitu, kenali dirimu, kenali kita gitu ya sebagai orang tua. Terus berikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Oh iya, aku bisa gitu. Kalau bukan aku siapa lagi gitu ya mengajarkan sleep training kepada anak. Dan nikmati proses yang dilakukan. Oke, sehari 2 hari gitu ya nggak berhasil, kita coba lagi gitu. Oke, bolong dulu nih sehari, misalnya karena anak sakit atau misalnya karena anak habis perjalanan jauh gitu ya harus mengatur lagi rutinnya sebagainya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai lagi lusa deh gitu. Jadi balik lagi ke kesiapan ya, tidak ada paksaan dan sebagainya. Harus konsisten gitu ya, adanya waktu yang pasti dalam menjalankan sleep training. Kalau misalnya sudah menerapkan tidur bangun pagi jam 7, oke jam 7 aja gitu. Jangan jadinya molor ke jam 9. Jangan jadinya misalnya pagian juga, jadi biasanya bangun jam 7 dia dibangunin jam 5 pagi gitu. Biasanya tidur jam 8, jam 9 karena di rumah lagi ada saudara datang dan sebagainya, jadinya tidurnya jam 11 malam, jangan juga gitu. Jadi tetap kita harus stick to the rules gitu ya, harus konsisten. Jam segini harus tidur, jam segini harus makan, jam segini harus tidur siang dan sebagainya gitu ya. Terus know you are not failing gitu ya, mengapresiasi diri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tantangan yang dihadapi perlu dilihat sebagai sebuah proses yang dijalani sebagai hal yang positif gitu ya. Ingat lagi tujuan menerapkan sleep training itu buat pada anak itu untuk apa gitu ya, untuk kualitas tidur kita yang sama-sama menjadi lebih baik gitu. Terus kita juga harus fokus pada teamwork ya, kerjasama, sering berdiskusi dengan suami gitu ya, atau para anggota keluarga lainnya berkaitan dengan perjalanan sleep training yang sedang dilakukan gitu ya. Ini loh, aku tuh mau nerapin sleep training buat si adik tuh gitu ya dengan cara gini gini gini, jadi ayo ya dukung gitu, karena ini tuh bagus untuk tumbuh kembang dia gitu, untuk kualitas tidur aku malam-malam misalnya bisa punya waktu me time gitu ya, yang kayak gitu. Terus limit sosial media, menghindari burnout ya, untuk kita membatasi penggunaan sosial media gitu. Jadi ketika kita punya keinginan untuk membanding-bandingkan, kita merasa gagal, ibu itu kok bisa ya anaknya sleep training dari umur 6 bulan, misalnya kok aku anaknya udah 2 tahun kok belum, itu kalau misalnya itu banyak mudorotnya gitu ya, banyak hal yang buruknya, jangan-jangan dihindari aja gitu. Jadi kita lebih fokus sama apa yang kita hadapi dengan anak kita. Nah, menjaga kesehatan mental ibu dengan menerapkan sleep training, apa aja sih yang bisa selalu ibu dapatkan gitu ya dari menerapkan sleep training pada anak. Ibu menikmati waktu yang lebih panjang, suasana hati juga pasti akan lebih baik gitu ya, punya waktu kita lebih banyak gitu ya. Dari pagi misalnya yang seharian sama anak atau seharian di kantor nggak punya waktu buat Netflix kan ya, Netflix gitu ya, nonton gitu ya. Kalau misalnya anak malam-malam jam 8 udah pasti tidur, jam 9 pasti udah tidur dan tidak terbangun sepanjang malam, kita punya waktu kita lebih banyak kayak jadi kita punya waktu me time lebih banyak kayak dulu sebelum punya anak gitu ya. Jadi penting loh itu kita punya waktu me time. Terus meningkatkan hubungan ibu dan pasangan gitu ya, bisa cuddling gitu ya, bisa punya me time sama suami gitu ya, menjadi orang tua yang aman dan bisa lebih fokus menjalankan rutinitas. Saya nggak keburu nih nyuci piring atau misalnya nyiapin sarapan buat besok karena besok harus kerja nih. Mungkin malam-malam ketika anak sudah tidur, anak sudah aman gitu ya tidur dan tidak terbangun sepanjang malam, kita bisa masak buat besok pagi dan besok pagi lebih santai dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya ini,
anakku sudah berusia 1 tahun atau 2 tahun mungkin ya di ibu-ibu di sini gitu ya, tapi belum melakukan sleep training. Lalu apa yang harus dilakukan? It's never too late. Nggak ada waktu yang terlambat. Kita tidak ada kata terlambat. Meskipun melakukan sleep training akan sedikit lebih sulit dilakukan setelah anak berusia 1 tahun, hal ini masih sangat mungkin dilakukan. Semakin cepat, semakin baik. Karena kebiasaan sebelum tidur lebih sulit dilakukan ketika usia anak semakin besar. Tadi ya, ketika misalnya ada penolakan, udah mulai bisa turun kasur sendiri, udah bisa punya keinginan sendiri, itu mungkin akan lebih sulit gitu ya dibandingkan saat usianya masih di bawah 1 tahun. Dan perlu dilakukan cara trial error ya. Metode apa nih? Try it out misalnya, nggak mungkin. Atau metode yang tadi ya, sharing out tadi ya, atau verbal gitu ya, mana yang cocok itu dikembalikan kepada orang tua dan anak. Dan dengan tetap mengamati situasi dan kondisi yang terjadi dan lakukan dengan tenang dan nikmati setiap langkahnya gitu. Nah ini beberapa tips yang perlu ditanamkan ya, ditanamkan dalam pikiran ibu gitu ya. Yang kadang kita suka ada rasa nggak tega gitu ya, ada rasa bisa nggak ya gitu, nanti kalau malam-malam nyariin gimana ya. Jadi ibu harus tanamkan dalam pikiran ibu bahwa biarin anak belajar self shooting sendiri, biarin anak ketika terbangun dia bisa tidur sendiri. Bisa jadi terbangun itu memang karena dia gelisah aja gitu ya, ruangannya misalnya belum nyaman, gerah misalnya, dan dia bisa mencari cara tersendiri gitu ya untuk tidur kembali gitu ya. Dan tips yang lain juga ketika misalnya anak sudah tidur sendiri gitu, pastikan misalnya ada barang gitu ya yang bukan benda hidup gitu ya, entah itu boneka, entah itu guling atau selimut yang memang bisa menjadi perantara atau bisa menjadi hal yang memang dia akan lebih merasa aman gitu, entah itu guling atau misalnya selimut gitu atau boneka gitu ya. Dan coba untuk tidur terpisah dengan anak gitu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu, apalagi ketika anaknya sudah semakin besar ya, dengan tidur terpisah dengan anak, anak tahu, oh aku di sini, mama di sana gitu. Jadi kita punya tempat tidur masing-masing gitu ya. Lalu pertahankan waktu tidur yang konsisten gitu ya, tadi ya jadwalnya sudah konsisten, bukan hanya tidur sih sebenarnya, jadwal makan, jadwal aktivitas dan sebagainya itu harus konsistennya di usia-usia yang apalagi sekarang usianya udah 2 tahun. Dan carilah metode yang sesuai dengan kondisi ibu dan anak. Akan ada waktu-waktu yang akan sulit dilewati saat malam hari. Misalnya anak mimpi buruk, atau misalnya tiba-tiba ya, misalnya malam-malam demam gitu ya. Jadi sleep trainingnya mulai lagi dari nol, itu mungkin saja gitu akan dihadapi. Tapi ibu-ibu harus yakin bahwa sleep training akan berhasil gitu ya. Dan sleep training akan menjadi sebuah metode yang akan digunakan seiring perubahan rutinitas sehari-hari. Misalnya anaknya udah mulai sekolah, pasti sleep training ini akan sedikit mungkin akan mengalami perubahan gitu. Tapi ketika basicnya, ketika hal-hal yang pentingnya sudah bisa diterapkan di usia sedini mungkin, itu akan membantu maaf. Dengar dulu saya. Nantinya akan membantu anak-anak lebih bisa konsisten dan menerapkan sleep training dengan lebih baik lagi gitu. Nah, insight dari penjelasan tadi ini apa sih gitu ya? Nah, ini akan membantu anak untuk dapat belajar menenangkan diri atau self-shooting ya, dan tertidur tanpa bantuan dan dapat digambarkan sebagai sebuah maraton, bukan lari cepat. Jadi nggak perlu terburu-buru, nggak perlu tergesa-gesa gitu ya. Meskipun sleep training ini mungkin akan sulit dilakukan, bahwa kebiasaan tidur ini yang baik, yang penting untuk dididik anak sedini mungkin. Jadi punya kebiasaan tidur ini udah jadi apa ya, awalan gitu ya untuk mendapatkan sleep training yang baik gitu ya, kebiasaan tadi sleep hygiene dan sebagainya. Menerapkan sleep training pada itu kuncinya adalah konsistensi, perlu dicoba dan dilakukan berulang-ulang, hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan gitu ya. Nah, sleep training merupakan satu dari sekian banyak hal yang perlu orang tua kenalkan dan coba terapkan kepada anak. Kapan dimulainya, metodenya seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan, kembali ke kesiapan orang tua dan anak. Yakinlah apa yang dilakukan adalah yang terbaik. Tidak perlu membanding-bandingkan jika itu hanya membuat kita menjadi ragu. Dan lakukan yang kita mampu, yang kita bisa, dan yang kita sukai. Tidak perlu banyak berkorban, karena kamu juga patut dihargai, disayang, dan dipedulikan. Oke, segitu dulu Mam penjelasannya mungkin terkait sleep training. Kalau ada yang mau bertanya, komen, atau sharing, boleh ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana. Aduh, materinya nih daging banget loh Mbak. Dan emang lagi saya butuhkan juga ini materi sleep training ini. Iya, yang Nah, lagi mau mulai menerapkan gitu ya.
Iya, betul. Tapi Mbak, sebelum Q&A sama Mbak Nana, ini saya mau lanjut ke produk sponsor Get Plus dulu ya Mbak ya, Oke, sebentar. oke boleh. Ya, boleh dilanjut materinya untuk Mbak Dahlia. Oke, makasih Mbak Sabila ya. Thank you Mbak Nana, tadi materinya juga, aku belum punya anak sih sebetulnya, tapi ini jadi ilmu yang penting banget ketika nanti mungkin aku punya anak, aku bisa terapin ini gitu. Ternyata jadi ibu itu perlu belajar banyak hal ya, banyak banget malah gitu. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang gimana caranya supaya sleep training ini bisa jadi salah satu cara untuk menjaga mental health-nya, ibu-ibu gitu. Nah, aku juga mau share tentang satu aplikasi yang juga bisa menjaga mental health ibu-ibu semua. Supaya selain dapat ilmu malam ini juga bisa dapat, cara gimana supaya setiap kali kita bertransaksi itu kita bisa mendapatkan keuntungan gitu dengan aplikasi GetPlus namanya. Jadi malam hari ini, aku mau sharing tentang aplikasi GetPlus, mungkin, beberapa teman-teman yang di sini udah pernah menggunakan aplikasinya, mungkin juga ada yang belum. Buat yang belum pernah dengar aplikasi GetPlus, nanti ketika mau download ada kode referral yang bisa teman-teman gunakan supaya bisa dapat bonus poin ya. Jadi malam ini aku juga mau bagi-bagi bonus poin. By the way, kalau, Nabila udah pakai GetPlus apa belum? Atau Mbak Nana udah pakai Aku atau belum? udah download sih, tapi belum dibuka-buka Udah. aplikasinya tentang apa karena sambil kerja tadi, Mbak. Oke, Belum, belum. oke oke, Mbak Nana udah? Belum, nah pas banget nih kalau belum, jadi nanti kalau udah, download, nanti kan ada proses registrasi ya. Di proses registrasi itu ada langkah untuk mengisi data pribadi, jadi ada kayak ngisi nama, nomor telepon, alamat email, dan tanggal lahir. Nah, di sini aku mau share kode referral buat teman-teman semua di sini yang mau download dan registrasi di aplikasi GetPlus. Di bagian bawah setelah nomor telepon ini boleh di-input kode referral yang ada di, slide saya, ada di, kode referralnya ini CMOKT1307. Nanti di-input aja kode referralnya, nanti juga mungkin bisa dibantu disimpan di kolom chat ya, ada Mbak Indah juga di sini bareng aku. Nanti teman-teman bisa dapetin, bonus poin gitu, tambahan bonus poin setelah download aplikasi Get Plus. Oke, nah, tadi, Mam Sabila udah download tapi belum diapa-apain gitu, Mbak Nana juga sama gitu, udah pernah dengar mungkin tentang aplikasi Get Plus tapi belum menggunakan. Nah, aku mau kasih informasi dulu tentang apa itu aplikasi Get Plus. Jadi aplikasi Get Plus itu adalah aplikasi reward program yang bisa bikin kita itu bisa selalu dapat poin setiap kali kita bertransaksi belanja. Jadi kalau udah jadi ibu-ibu gitu ya, udah jadi, udah punya anak apalagi gitu, pasti setiap bulannya kita mengeluarkan budget untuk berbelanja, baik untuk kebutuhan anak, kebutuhan diri, ataupun mungkin kebutuhan seluruh anggota keluarga gitu ya. Nah, dari setiap transaksi belanja itu, kita bisa mendapatkan poin dari aplikasi GetPlus, yang nanti poinnya bisa kita kumpulin, lalu poinnya bisa kita tukar jadi reward gitu, dan reward-nya juga ada berbagai macam pilihan, jadi bebas nanti pilih mau reward-nya berbentuk apa. Mungkin, kita familiar sama yang namanya loyalty program gitu, kalau misalnya kita berbelanja di suatu tempat, misalnya di supermarket, biasanya kita diajak untuk punya membership ya di sana. Nanti setiap kali kita berbelanja di sana, kita dapat poin, terus kita kumpulin terus setiap kali kita berbelanja. Namun sayangnya loyalty reward yang ada di tempat-tempat lain itu biasanya hanya terpaku dengan satu merchant aja. Jadi kalau aku belanja di salah satu supermarket, nanti poinnya cuma boleh dipakai di situ. Ketika mau berpindah tempat belanjanya atau mungkin mau belanjanya ganti deh ke online, nggak sempat belanja offline, itu poinnya jadi nggak berguna gitu, nggak bisa dipakai. Nah, kalau di aplikasi GetPlus itu tidak akan terjadi karena kita bisa ngumpulin poin dari banyak merchant, nanti kita gabungin jadi satu gitu. Terus nanti kita juga selain bisa belanja di toko-toko offline, kita juga bisa berbelanja secara online. Nah, di mana sih kita bisa melakukan transaksi untuk belanja offline gitu. Nanti teman-teman semua kalau misalnya udah pakai aplikasi GetPlus, bisa mendapatkan poin dari banyak merchant.
gitu, yang terdaftar di aplikasi Get Plus dengan berbagai macam kategori, dari mulai food and beverage, ada hair and beauty, lifestyle, gadget, wellness, untuk kebutuhan anak juga ada, bahkan sampai ke travel, hotel, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti kita makan-makan sama keluarga di berbagai macam, merchant-nya Get Plus, ini yang saya tampilin di slide hanya sebagian aja, karena merchant-nya banyak banget. Nanti teman-teman bisa cek di aplikasi Get Plus, di situ juga ada menunya merchant, tinggal diklik aja menu merchant, di situ bisa dicek merchant-nya ada apa aja. Kategori food and beverage, kita bisa makan, setelah itu kita upload struknya, nanti kita bisa dapat poin dari belanjaan kita di tempat makan. Begitupun nanti ketika kita nyalon gitu, nanti kan kadang juga mungkin, sebagai ibu-ibu kita juga sering meluangkan me time ya, sesekali pengen gitu ya nyalon, pengen kukunya dibikin cantik gitu ya, pengen, anaknya juga potong rambut, misalnya di Kiddy Cuts kita ada, tempat potong rambut untuk anak, ada Kiddy Cuts, ada Keanu Cuts. Nanti setiap kali kita transaksi di merchant-merchant ini, kita bisa mendapatkan poin hanya dengan mengupload struk aja. Gitu. Jadi biasanya kalau struk yang kita dapat dari tempat belanja itu kita kumpulin untuk kita reimburse ke suaminya mungkin ya. Nah, sekarang selain di-reimburse ke suami, di-upload juga ke Get Plus supaya dapat poin gitu. Dapat duitnya diganti sama suaminya, bonusnya dikasih sama Get Plus. Jadi kurang cuan apa nih kalau pakai Get Plus ya. Lalu, selain ada food and beverage, hair and beauty, lifestyle, gadget, wellness, dan kids, kita juga ada, mmm kategori hotel and travel, lalu ada fashion, jadi buat yang senang belanja-belanja baju juga bisa di-upload struknya di merchant-nya Get Plus, lalu ada cafe dan bar, serta di services. Nah, selain dari belanja offline, tadi juga aku sempat sebutin kalau kita bisa dapat, poin dengan cara berbelanja online gitu. Jadi apakah di sini ada yang, eee, keranjang di toko oranye dan toko hijaunya udah penuh dan belum di-check out? Udah sampai 99 plus, Mbak. Waduh, udah sampai 99 plus ya. Biasanya kalau jam 8 sampai jam 10 nih kita standby ngeliatin live-nya Shopee, terus kita masukin keranjang, ya check out-nya pas nanti aja gitu ya, pas kita udah santai. Nah, nanti saat, teman-teman semua mau check out atau mau berbelanja online, bisa di Blibli, Shopee, Tokopedia, IKEA, Style Theory, dan lain-lain. Ada 30 e-commerce totalnya udah kerja sama-sama Getplus saat ini, kita juga bisa dapat poin, gitu. Tadi kalau misalnya kita berbelanjanya offline, kita datang ke store-store yang jadi merchant-nya Getplus, kita harus upload struk. Nah, kalau belanja online ini kan kita nggak terima struk ya, gitu. Nanti teman-teman bisa melakukan transaksinya gampang banget, tinggal masuk ke aplikasi Get Plus. Buat yang udah download mungkin bisa langsung sambil dilihat aplikasinya. Di samping menu foto struk itu ada menu e-shop. Nah, ketika kita klik menu e-shop, nanti akan muncul pilihan e-commerce yang bekerja sama sama Get Plus, gitu, beserta berapa poin yang bisa didapat. Di sini juga udah dikasih keterangan tentang tata cara berbelanja di menu e-shop itu seperti apa, gitu. Setelah itu kita tinggal pilih aja e-commerce-nya biasanya apa. Misalnya biasanya di Tokopedia, tinggal kita pilih tab Tokopedia-nya, lalu nanti dia akan muncul term and condition, syarat dan ketentuan, produk apa aja yang bisa dapat poin, terus, berapa lama poinnya bisa masuk, dan di bagian bawah kanan ini ada tombol open. Jadi kalau berbelanja offline harus upload struk, kalau berbelanja online cukup ngeklik tombol open yang ada di aplikasi e-shop-nya Get Plus gitu, yang ada di menu, aplikasi Get Plus. Tinggal diklik aja open, tombolnya, lalu nanti dia akan ngedirect kita ke aplikasi e-commerce-nya, dan kita tinggal lanjutkan berbelanja seperti biasa. Jadi tadi yang kata Mama Sabila, keranjangnya udah 99 plus, saat mau check out, jangan lupa buka Get Plus, pilih e-shop, pilih e-commerce-nya, lalu klik open dan tinggal check out aja dari situ. Nanti poinnya, dan transaksinya akan otomatis ter-record tanpa perlu ngupload apa-apa ya. Nah, selain dari tadi belanja offline, terus belanja online gitu di e-commerce, tentunya kita juga sering nge-mall ya. Jadi, Get Plus saat ini sudah bekerja sama dengan 7 mall di Indonesia, 5 mall ada di Jakarta, dan 2 mall-nya ada di, Surabaya. Jadi Mbak Nana yang asli Bandung nih, mohon maaf nih Mbak, BIP belum masuk nih ya Mbak. Jadi mohon bersabar ya. Atau mungkin kalau pas sesekali main ke Jakarta atau Surabaya, ada di Grand Indonesia, Kota Kasablanka, Mall Kelapa Gading,
Central Park, Neo Soho untuk Jakarta, dan di Surabaya ada Tunjungan Plaza dan Pakuan Mall. Jadi kalau kita berbelanja di 7 mall ini, baik kita berbelanja di Merchant Gate Plus atau tidak gitu, misalnya kita belanja di sana dan itu bukan Merchant Gate Plus pun, kita tetap bisa dapat poin dengan cara ngupload struk gitu. Karena kita bekerja sama sama mall-nya. Jadi kalau tadi di Merchant Gate Plus, dimanapun lokasinya kita bisa upload. Tambahannya kalau kita berbelanja di 7 mall ini, walaupun merchant yang kita kunjungi itu tidak bekerja dengan Gate Plus, tidak bekerja sama dengan Gate Plus, tetap bisa dapat poin selama struknya itu ada lokasinya di 7 mall ini. Nah, selain kita nge-mall setiap bulan juga tentunya sebagai ibu kita sering banget belanja bulanan ya, belanja groceries gitu. Nah, untuk belanja groceries, kita juga sudah bisa mendapatkan bonus poin dengan cara mengupload struk dari supermarket dan minimarket yang ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Nah, Bandung udah masuk nih, Mbak, di sini. Jadi kalau biasa belanja di Jogja, biasanya ya kalau anak Bandung ya, itu bisa dapat poin. Jadi kalau nanti Mom Sabil atau yang lainnya belanja di Alfamart, Indomart gitu, atau Lotte Mart, Hypermart, pokoknya semua supermarket dan minimarket di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Bali, itu bisa di-upload struknya. Kalau belanja bulanan biasanya kan cukup besar ya nominalnya ya, karena belanjanya banyak gitu, nyetok Pampers, nyetok susu gitu, nyetok kebutuhan anak, kebutuhan rumah, itu bisa dapat poin dengan cara ngupload struk aja, gampang banget gitu. Nah, setelah itu, setelah kita ngumpulin poin tadi dari merchant-nya Gate Plus, dari e-commerce, dari mall, dan dari supermarket dan minimarket, setelah kita kumpulkan poinnya, kita bisa tukar poinnya menjadi berbagai macam reward. Reward-nya itu kita bagi menjadi 2 kategori, ada reward berupa produk fisik dan reward berupa e-voucher. Kalau berupa produk fisik, nanti teman-teman bisa pilih apakah poinnya itu mau ditukar dengan produk elektronik kah, atau dengan produk groceries lainnya gitu, atau mungkin dengan voucher fisik yang ada di reward-nya Gate Plus, nanti tinggal diisi alamat, lalu produknya akan dikirim ke alamat yang kita tuju gitu, alamat yang kita isi di aplikasinya. Bahkan reward-nya ini juga bisa kita jadiin gift gitu. Kadang kan kalau sebagai seorang ibu kita tuh udah punya keterbatasan waktu untuk ketemu sama teman yang dulunya akrab banget ya gitu, dulu punya sahabat ke mana-mana bareng, setelah berkeluarga pasti waktunya sudah jauh berkurang. Nah, kita bisa memberikan perhatian buat teman kita itu dengan memberikan hadiah berupa produk fisik ataupun e-voucher Gate Plus dengan menukarkan poin aja gitu. Lalu selain ada produk fisik, yang kedua juga poinnya itu bisa kita tukar dengan reward e-voucher. Jadi kalau produk e-voucher nanti kita tinggal pilih aja, e-voucher-nya itu mau buat voucher makan kah, atau buat voucher Shopee lagi gitu. Misalnya kalau sukanya belanjanya di Shopee, bisa juga nanti poinnya ditukar jadi voucher Shopee. Atau sukanya belanjanya di Alfamart, bisa ditukar jadi voucher Alfamart gitu. Sama untuk e-voucher juga nanti bisa dijadikan gift atau dijadikan hadiah untuk keluarga atau enggak untuk teman terdekat gitu. Itu aja mungkin yang mau aku share tentang aplikasi Gate Plus, Mom Sabila. Kalau misalnya ada nanti yang penasaran mau ditanyain boleh ya. Aku juga bakal stay di sini sampai selesai. Gitu. Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak juga Mbak Delia atas pengenalan sponsornya ya, karena mungkin masih banyak yang belum paham juga. Nanti kalau ada yang masih penasaran, masih pengen tahu gimana sih aplikasi Gate Plus itu, gitu, boleh ditanya di kolom chat. Nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Dahlianya ya. Sekarang boleh kita masuk ke Q&A untuk Mbak Nana lagi ya, Mbak. Boleh. Demo nggak mesti question ya, nggak mesti kayaknya ya. Kalau mau sharing juga boleh. Barangkali ada yang sudah berhasil gitu ya, boleh sharing nih kita semua bagaimana saat itu prosesnya. Boleh. Aku duluan kan nih Mbak yang nanya Boleh. nih. Boleh. Ini tuh anak aku, dia kalau tidur ini maunya tuh sambil megang rambut ibunya, rambut aku gitu. Jadi kalau mau aku sleep training itu pengganti untuk dia megang rambut ibunya tuh harus pakai apa ya? Karena kalau pakai boneka dia tahu gitu. Jadi dia akan bangun dan pasti
kebangun langsung nyari rambut ibunya gitu. Itu gimana ya Mbak ya peralihannya gitu? Iya, yang jelas peralihan dari A ke B gitu ya anggapnya, itu pasti perlu waktu. Perlu soundingnya nggak cuma sekali dua kali ya, harus sering gitu. Jadi eh yang agar sleep training ini berjalan lancar dan berhasil, memang pengalihan itu nggak boleh benda hidup gitu ya, mau nggak boleh sesuatu yang hidup gitu ya, karena kan rambut kita di kita ya, kita orang hidup gitu ya. Jadi perlu dialihkan gitu ya pada sesuatu yang menjadi daya tariknya, supaya jadinya tetap tetap nggak bergantung sama kita gitu ya pada akhirnya gitu. Jadi misalnya rambut nih, rambut itu adalah sesuatu yang halus, yang panjang gitu. Kira-kira apa ya? Harus saya ngebayangin dulu ya apa ya. Atau misalnya ada hal lain gitu ya yang dia suka gitu ya. Kalau misalnya kita sampaikan bahwa nanti semakin adik usianya besar, mama nggak bisa selalu nemenin adik tidur gitu. Supaya adik tidurnya nyenyak. Coba kita alihin dulu, kalau misalnya adik mau tidur kita pegang apa ya? Atau boleh pegang rambut ibu kalau misalnya ibunya masih nemenin. Kalau misalnya metode sederhananya tadi yang sharing out itu ya, nemenin dulu sampai dia terlelap baru pergi. Tapi kalau misalnya metodenya tadi yang Ferber ya, yang kita memang membiarkan menangis tapi kita sebentar pada akhirnya menjauh gitu ya, itu sulit gitu ya untuk menghindari hal itu. Jadi perlu kita discuss gitu. Usianya 2 tahun kan ya Mam ya, pasti ya. 2 tahun itu kan sudah bisa komunikasi dua arah gitu ya. Artinya ketika kita sampaikan bahwa adik harus tidur sendiri dan sebagainya, itu perlu ada pengalihan gitu. Kira-kira apa nih yang adik mau gitu ya, apa yang kakak mau, untuk mengalihkan jangan megang rambut ibu lagi gitu. Jadi memang perlu sounding sih gitu. Atau misalnya pada anaknya laki-laki atau perempuan, Mam Sabil? Perempuan sih anak aku. Perempuan ya. Atau ya mungkin ya tadi ya, kalau misalnya memang sudah dicoba ternyata boneka belum berhasil, ya cobain lagi mungkin hal lain, tapi coba lagi ke boneka, karena yang mirip dengan rambut ya pasti rambut dari boneka gitu ya mungkin ya gitu ya. Jadi mungkin bisa dialihkan ke hal yang seperti itu gitu. Jadi memang yang harus diperlukan yang perlu digarisbawahi adalah pengalihannya itu jangan sampai yang menempel pada benda hidup gitu. Yang misalnya ada yang suka cium ketek atau pegang sikut ibunya gitu, atau pegang telinga ibunya gitu ya. Jadi jangan hal-hal seperti itu kalau misalnya memang ingin menerapkan sleep training pada anak. Jadi perlu harus dialihkan gitu, Mam. Oke, terima kasih banyak insight-nya Mbak Nana. Ini ada lagi yang nanya dari Mak Ira di Tangerang ya. Selamat malam Mbak Nana, saya sudah mulai sleep training dari anaknya usia 19 bulan. Oh, Tapi kami sesekali suka nginep di rumah orang tua yang dimana tidak memungkinkan untuk anak kami tidur sendiri. Kira-kira ada efek sampingnya nggak dengan penerapan kadang tidur sendiri, kadang di kamar, tidur sama orang tuanya itu Oke. gimana? Jadi istilahnya nggak konsisten gitu ya. Mungkin tadinya jadi menjawabnya jadinya nggak konsisten nih. Balik lagi, seberapa sering tidur menginap di rumah orang tua sama tidur sama kitanya gitu. Kalau misalnya itu durasinya hanya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan memang tidak ada masalah setelah taruhlah misalnya nginepnya di weekend gitu ya, ketika Senin masih mau nggak nih tidur sendiri gitu ya, yang sudah diterapkan gitu ya. Ini kan sudah mulai menerapkan kan ya sleep planningnya di usia 19 bulan. Jadi maksudnya ketika memang itu ada kondisi-kondisi tertentu, taruhlah misalnya kita nggak nginep di orang tua tapi kita berlibur di hotel misalnya, nginep di hotel gitu ya, staycation. Nggak mungkin kan anaknya di kamar sebelah, ibunya di kamar sebelah, dia pesan 2 kamar, nggak mungkin juga kan. Memang kondisi-kondisi seperti itu yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita garis bawahi terkait sleep training ini adalah anak itu sudah bisa tidur sepanjang malam di usianya di atas 9 bulan gitu. Jadi mulai berkuranglah durasi dia terbangun malam. Itu ya keberhasilan sleep training itu. Anak sudah bisa tidur sepanjang malam. Ketika dia terbangun itu tidak lebih dari 30 menit gitu ya. Lalu selain itu ketika dia terbangun, misalnya ketika tidur itu tidak perlu banyak usaha yang perlu dilakukan agar dia tertidur kembali gitu. Itu kalau misalnya memang tadi ya anaknya Mam Ira ya, Mam Ira anaknya ternyata setelah menginap di orang tua atau setelah pergi berlibur kembali ke rumah masih bisa menerapkan itu, meskipun memang awalnya
harus ditemenin dulu dan sebagainya, tapi sudah bisa tidur sepanjang malam, itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting tadi kuncinya sudah bisa tidur sepanjang malam dan tidak perlu banyak usaha untuk akhirnya anak tertidur, dan anak bisa tertidur kembali ketika tadi ya sudah menemukan caranya bagaimana dia self shooting gitu. Tadi ya yang anaknya Mam Sabil juga, dia harus tahu gimana caranya self shooting ketika dia terbangun malam, nggak perlu megang rambut mamanya gitu. Jadi harus dari cara lain. Apakah kalau anak saya biasanya kalau kebangun dia minum, udah gitu dia tidur lagi gitu. Tapi karena ini lagi masih fase trial training nih, jadi saya harus membiasakan nih, jangan sampai setiap bangun itu mintanya minum, karena bisa jadi ngompol kan ya, karena apa namanya, ini hal-hal yang anak saya biasa lakukan ketika tidur ini, ketika sleep training sudah berjalan, itu minta minum. Dia ngambil minum gitu ya, untuk minum tidur lagi. Nah, ini yang saya harus punya rutinitas yang baru lagi nih, perubahan rutinitas baru ketika nantinya saya akan mulai menerapkan training. Jadinya saya tidak perlu, jadinya anak saya harus mengurangi tadi minum di tengah malam ketika terbangun, dan diubah ke hal yang lain gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nana. Ini Iya. ada lagi yang mau bertanya ini? Oh, ada ini dari Mbak Indah ya. Mbak Mm-mm. Nana mau tanya, kalau anaknya nangis didiamkan berapa lama ya idealnya sampai kita masuk untuk menenangkan katanya. Oke. Setahu saya itu untuk anak bisa akhirnya eh, kita tega gitu ya, dalam arti kita tega anak kita didiamkan gitu, tidak lebih dari 1 jam ya, atau paling 30 menit aja itu sudah cukup lama gitu ya menurut kita gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya, apakah lihat dulu, kita pakai interval aja. Ketika kita 5 menit pertama nangis-nangisnya seperti apa? Apakah sempat berhenti dulu ketika masuk 5 menit kedua gitu ya? Ketika masuk 5 menit kedua, apakah sempat berhenti dulu lalu dia ternyata teringat kembali gitu ya di 10 menit pertama gitu ya, atau 15 menit misalnya kondisinya sudah membahayakan sampai misalnya dia sampai manjat-manjat kasur atau seperti apa gitu ya, sebaiknya kita dampingi gitu, jangan sampai ketika dia nangis dan itu membahayakan kondisi dia, kita acuh gitu ya, kita tidak melakukan hal apapun gitu. Jadi sebenarnya 15 menit sampai 30 menit itu sudah waktu yang cukup lama untuk membiarkan anak menangis. Nah, kita juga harus lihat ya, kita lihat apakah hari pertama misalnya nangis sampai 30 menit, hari kedua sampai 30 menit, hari ketiga sampai 30 menit, berarti kita ubah metodenya, jangan seperti itu gitu. Karena itu akan membuat anak menjadi tidak merasa aman gitu ketika ditinggalkan gitu. Oke, Oke, lanjut terima aja ya nih ya. kasih. Ada lagi nih yang nanya nih. Anakku udah toilet training, tinggal sleep training yang belum berhasil. Untuk anaknya nggak mentil lagi sama mamanya. Masih menyusui mungkin ya. Berarti stepnya adalah menyapih dulu aja Bu, baru nanti sleep training gitu. Atau kalau misalnya ibunya siap untuk dua-duanya gitu ya, menyapih sambil sleep training, atau menyapih, sleep training adalah salah satu langkah untuk menyapih, boleh gitu ya. Jadi memang harus satu-satu. Tuh. Oke. Lanjut aja ya, Mam Sabil ya. Aku sambil baca. Iya, iya Mbak, maaf Selamat Mbak. malam. Selamat malam. Sorry. Selamat malam, Mbak Nana. Oke, saya baru mulai sleep dari 2 tahun ini. Selama ini dia tidur selalu maunya digendong terus. Sekarang juga setiap malam 2 jam sekali selalu bangun nangis mengigau. Bagaimana cara dia agar bisa syuting, karena kayaknya susah banget. Oke. Nah, baru mulai sering 2 tahun ini, sampai dia terus selalu punya digendong. Nah, ini kebiasaan digendong ini yang mungkin sudah menjadi kan yang sudah diterapkan anak gitu ya. Aku kalau nangis mau sesuatu, kalau aku digendong masalahnya selesai. Nah, jadinya itu adalah senjata gitu ya, senjata anak ketika dia ingin sesuatu eh dan pengennya digendong, jadinya apa yang aku inginkan dipenuhi gitu ya. Nah, setiap malam 2 jam sekali selalu bangun nangis-nangis mengigau. Nah, ini boleh di atau mau open mic gitu ya. Apakah tidurnya sudah pisah kamar atau seperti apa ini? Halo Kalau Mbak misalnya Nana, ini nangis selamat minggu-minggu, malam. kita cek dulu.
Aku Halo. open kuliah. Gimana, Mam? Udah Iya, sama belum bisa kamar. Jadi hmm, kita masih tidur bareng-bareng masih gitu. masih masih bareng-bareng. Hmm. Nah, ini bisa nangis nego ini apakah sudah selalu terjadi setiap malam gitu ya? Mm. Eh, dari mulai sleep training ini apakah berapa kali intensitasnya selalu menangis ngigo, apakah setiap hari atau hari ini nggak ngigo lusa ngigo gitu ya, cek dulu gitu ya, ngigo ini apakah karena dia terlalu terlalu over gitu ya di soundingnya gitu ya, nanti harus tidur, nanti kalau misalnya kebangun mama nggak bantu kamu buat digendong lagi ya, karena terbawa ke alam bawah sadarnya gitu ya, sampai akhirnya dia akhirnya ketakutan gitu saat dia tidur karena masuk ke alam bawah sadar dia, jadi dianya merasa itu tuh menjadi nightmare gitu buat dia, ketika aku bangun itu aku nggak bisa digendong. Nah, jadi memang ini harus smooth gitu ya perubahannya. Apalagi kalau digendong kan kebayangnya kita lagi tidur tiba-tiba anak kita gendong, kitanya aduh jet lag gitu ya nih, antara ngantuk antara harus digendong gitu ya, mungkin pelan-pelan kita pupuk aja dulu ya, kita biarkan, jangan sampai gendong ini adalah senjata dia supaya keinginan dia dipenuhi gitu ya, pupuk aja dulu gitu ya, dengan cara kan ada di masih bareng sekamar ya, pupuk dulu biarkan dia menangis sampai akhirnya tadi ya di maksimal maksimal 30 menit dia menangis, itu baru kita langkah selanjutnya seperti apa, apakah nangisnya masih apa durasi apa sorry intensitas menangisnya masih cukup lama gitu ya dengan dia nangis ngigo dan sebagainya, atau udah mulai bisa berkurang. Yang pernah saya alami ya, ketika saya menerapkan itu juga ke anak saya, jadi ketika dia pengen awalnya dia nangis kebangun minta digendong, pernah saya juga mengalami itu, tapi sama saya waktu itu diiyahin, kok lama-lama misalnya jadi kok lama-lama kayak capek ya gitu ya, tiap-tiap digendong, tiap-tiap ini digendong, akhirnya saya biarin di kamar, saya biarin aja pokoknya, saya biarin di kamar itu safe ya, nggak bikin dia kalau misalnya dia berontak gitu ya atau guling-guling dan sebagainya itu aman gitu ya, saya biarin sampai akhirnya dia akhirnya ya udah, aku akhirnya mau minum aja, mungkin dia ingin merasakan ketenangan tapi yang didapatkan dengan cara digendong gitu, dan nggak aku dapatkan, ya udah aku mau minum aja gitu ya, balik lagi ke minum, aku mau minum aja, akhirnya sok di sini mama temenin, sok akhirnya dipupuk pupuk akhirnya dia tertidur lagi gitu, itu sampai pernah sih itu juga sampai sampai lebih dari 30 menit, tapi saat itu memang aktivitasnya memang dia terlalu lelah gitu, dan saya terlalu sering sounding gitu, sering sounding juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya gitu, apapun itu, jadi saya terlalu berlebihan untuk sounding, kamu gak akan digendong lagi kalau kebangun terus saya sounding gitu, maksudnya adalah supaya dia paham gitu, tapi ternyata masuk ke bawah alam sadar dia sampai akhirnya dia jadinya ketakutan gitu. Nah, itu jadi sounding berlebihan juga tidak baik, apalagi nantinya ibu mungkin ada yang mau proses menyapi juga gitu ya, jadi cukup misalnya sehari misalnya 5 kali lah gitu, di waktu-waktu memang kitanya punya waktu attachment atau waktu bonding yang baik ya, misalnya mau lagi waktu tenang gitu, bukan lagi di aktivitas tiba-tiba nanti disapih ya gitu kan, nggak juga gitu ya, jadi harus ada waktu yang tenang dulu, anaknya cukup tenang, kita kita komunikasi 2 arah dan dia paham gitu. Dicoba aja Mam mulai malam ini, kalau misalnya kebangun nih malam-malam, coba jangan digendong tapi kita pupuk kita jangan banyak melakukan kata-kata dulu aja, kita pupuk, kita lihat, kita observasi seperti apa gitu, baru nanti misalnya sudah 10 menit masih belum berhenti dan masih kenceng gitu ya nangisnya, coba tawarkan hal lain, apa yang bisa bikin kamu lebih nyaman selain digendong gitu, nanti mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya oleh anaknya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi ya, yang bahas setiap pulang lagi ke rumah kami dulu sampai dia tidur. Terus 2 jam tadi tiba-tiba bangun maknya, tapi kami tidur membiarkan dan itu 29 untuk juga. Nah, betul. Katanya memang proses belajar kitanya harus tega, tapi dalam batas wajar gitu ya. Artinya tega ini untuk kebaikan kita semua gitu. Mungkin ketika kita ibaratkan kita pergi liburan nih lama gitu ya, ketika pulang lagi ke rumah kan kita juga perlu penyesuaian lagi ya, harus beres-beres ini, harus beres itu, nah mungkin anak juga sama gitu. Benar. Hmm, Ini Mbak, gimana
tips dan triknya kalau misalnya kita lagi liburan bareng atau kita pesen kamar di hotel itu untuk sleep trainingnya lebih baik dia tidur di kasur yang terpisah atau ya nggak mungkin sampai pindah ruangan sih ya, tapi maksudnya apakah dia tetap harus di kasur yang terpisah atau tidur bareng sama orang tuanya biar nggak bingung pada saat kita lagi keluar gitu. Kalau sebaiknya kita bisa, kalau misalnya di luar ya, kayak pesan extra bed gitu mungkin ya, gitu karena tidak satu kasur bersama. Itu lebih baik sebetulnya. Jadi kita punya batasan gitu ya. Ini kasur mama papa, ini kasur kamu sebelah sini ya, gitu sama adik sebelah sini ya, gitu. Jadi kita punya batasan. Nah, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, saya ruangannya penuh dan sebagainya gitu, si kamarnya penuh, kalau misalnya lagi kita nggak di rumah gitu ya, mau nggak mau kita tetap harus satu kasur misalnya, itu pun kalau misalnya cukup ya, gitu anak kita kan semakin besar ya gitu ya. Kalau misalnya pun itu cukup, harus sekasur bersama ya, dia tetap bisa self shooting gitu ya, ketika dia kebangun tidur kalau Oke, terima kasih banyak Mbak Nana untuk tips dan triknya. Jadi kalau kita lagi vacation ya kan, atau lagi harus pulang ke rumah orang tua atau lagi nginep di mertua, jadi kan sudah ada sounding dari awal ya untuk anaknya biar anaknya tuh terbiasa dulu bahwa ya di tempat lain pun mereka juga harus tidurnya sendiri gitu, walaupun anggapannya hanya bisa tidur di satu kamar yang ya, sama gitu ya. Kan tidak harus untuk pisah kamar kan, tapi betul. untuk tidur terpisah yang penting kasurnya terpisah pun itu udah termasuk sleep training Iya, ya. betul. Jadi yang terpenting itu kuncinya tadi ya, anak bisa tidur sepanjang malam dan tahu bagaimana apa yang dia lakukan ketika dia terbangun dan bisa tidur dan bisa langsung tertidur kembali gitu. Tadi aku udah bahas sebelumnya yang yang tadi digendong tuh Mam Ani ya, Mam Ani. Maksudnya nangis minggu-minggu itu bisa jadi kan belum mencukupi gitu ya, kayak misalnya ganti yang terakhir misalnya ganti celana dalamnya, terus tidak berkeringat, ruangannya udah cukup nyaman, suhunya atau dia kegerahan gitu ya, karena sekarang udara lagi panas banget ya di Bandung juga doang panas banget gitu ya. Apakah ruangannya udah cukup nyaman untuk anak gitu ya? Apakah pakaiannya juga cukup menyerap keringat? Hal yang seperti itu yang kadang kita nggak ngeh gitu ya, atau nangis dia ngigo mungkin karena dia nggak nyaman dengan kondisi sulit untuk komunikasi kan, seperti itu. Oh, mau bertanya lagi nggak ya? Ini menarik, aku juga mau coba register Get Plus. Iya, gitu. Diklaim poinnya, siapa tahu poinnya bisa kita jajan lagi nanti. Iya, Misalnya aku benar-benar. bisa buat jajan es kopi gitu gratis kan. Cuma Berburu diskon ya. iya. Ini kayaknya udah masuk ke sanksi ini, Mbak. Oke. Apa pesertanya pada bersedia ya untuk dibuka kameranya biar kita foto bareng sama narasumbernya ini, sama Mau Mbak Nana. closing sekali lagi boleh? Oh, boleh. Silakan Mbak Nana Oke. closingnya dulu. Sebelumnya saya berterima kasih untuk semua panitia di sini yang sudah memberikan saya kesempatan belajar bersama di sini. Yang penting terkait sleep training ini kita tahu inti-intinya apa saja yang perlu kita terapkan gitu ya, dan kenapa sleep training ini akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan kesehatan mental ibu, karena apa yang apa yang ibu terapkan akan dilakukan oleh anak, dan apa yang anak lakukan akan diterapkan juga oleh ibu. Jadi ada hubungan timbal balik antara anak dan ibu gitu ya. Jadi bukan hanya kita fokus aja ke anak, tapi diri kita sendiri dilupakan, begitupun sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini bisa melalui semua tahapan dengan lancar, baik itu masalah makan anak mungkin yang tidak ada
habisnya permasalahannya gitu ya. Eh baik itu sleep training, toilet training, dan training-training lainnya, semua bisa kita lalui dengan enjoy, dengan baik gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Udah kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Terima Oke, kasih. terima kasih. Mari kita foto dulu ya Mbak ya. Boleh. Boleh dibuka kameranya, mama-mama semua. Kita mau foto dengan banananya ya. Udah siap belum? Boleh dihitung. Yuk, foto yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Nana sebagai narasumber kita yang materinya keren banget. Terus untuk Mbak Dahlia dari Get Plus, nggak sabar pengen cobain aplikasinya. Siapa tahu di sini bisa dapet diskon jajan es kopi gratis gitu kan ya. Buat Betul. buat menjaga kewarasan ibunya juga gitu kan. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Get Plus dan Mbak Nana. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau panitia juga banyak kekurangan, apalagi tadi ada kesalahan teknis awalnya. Aduh, gak enak banget. Padahal udah prepare ini udah lama gitu kan. Ternyata ada kesalahan teknis. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa kerjasama bareng-bareng lagi. Ya, Oke, yuk. selamat Terima malam. kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.